Studio mempersembahkan Sandiwara Radio Sukma Haru dalam kisah Arak Pedang Cinta episode keempat. Diperankan oleh Wahyu Unyep Hermawan sebagai Damar Ranggana, Norman Cio sebagai Sukma Haru, Santi sebagai Sariwuni, Media Retnani sebagai Sri Bunda. Penata musik Wahyu Unyep Hermawan dan Norman Cio. Teknik montase Wahyu Unyep Hermawan. Cerita oleh Norman Cio. Dan saya Vivi Mambo. Raden Saka memejamkan matanya. Ia mengira dirinya akan menjadi tak terkalahkan dengan ilmu ini. Tetapi kini semua harapan itu hancur. Ia berdiri dan berjalan dengan gontai. Satu kekalahan bukan berarti kau seorang pecundang. Satu kemenangan pun bukan berarti kau seorang pemenang. Keberhasilan hidup ditentukan dari bagaimana kita hidup, bukan hasilnya. Kata-kata itu begitu dalam. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa kalimat seperti itu dapat keluar dari mulut seorang pemuda berbau arak yang jalannya pun sudah seperti mau ambruk. Kalimat itu memang adalah milik gurunya yang disampaikan pada saat Damar hendak berangkat berkelana memasuki dunia persilatan yang keras dan penuh tantangan. Raden Saka terdiam sebentar mendengar kata-kata ini. Saat ini hati dan cita-citanya sedang hancur. Kalimat apapun mungkin tidak akan dapat memperbaiki kehancuran itu saat ini. Tetapi suatu saat nanti, saat seluruh luka hatinya mulai pulih, maka ia akan memahami maknanya. Ia akan menemukan semangat yang baru untuk menjalani hidup kembali, merajut kembali cita dan keinginan hatinya. Damar yakin sekali tentang hal ini. Meskipun ia masih muda, ia sudah hidup cukup lama untuk mengetahui perjalanan hidup manusia. Babak terakhir. Damar tahu-tahu sudah lolos sampai babak akhir. Sebenarnya, ia masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum ke babak akhir. Tetapi ternyata petarung yang harus dihadapinya sudah terluka parah karena pertarungan sebelumnya. Akhirnya Damar dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke babak terakhir. Tanpa bermaksud sombong, aku yakin bahwa aku pasti sampai ke babak akhir. Tetapi aku tak menduga bahwa jalannya akan semudah itu. Lagian ada satu hal yang membuat hatiku khawatir, yaitu bahwa meskipun sayembara ini telah sampai ke babak terakhir, aku sama sekali belum melihat seperti apa tampang Sariwuni yang menjadi hadiah utamanya. Jangan-jangan kabar mengenai kecantikannya itu hanyalah lelucon belaka. Jika hal itu benar-benar terjadi, seluruh manusia yang berada di tempat ini sudah menjadi korban bahan lelucon yang sangat menggelikan. Babak terakhir diselenggarakan tepat pada tengah hari di hari ketiga. Para peserta sekalian dan juga para hadirin yang datang menonton dan memeriahkan sayembara ini. Kali ini saya mewakili tuan rumah Tubagus Runanta ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kisana dan Nisana sekalian. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertarungan terakhir antara dua orang pendekar muda yang dikdaya. Peserta pertama berasal dari kaki Gunung Guntur. Ilmu silatnya tidak berdasarkan jurus tertentu. Nama gurunya dirahasiakan. Pendekar ini berusia 23 tahun. Namanya adalah Damar Ranggana. Sungguh percaya.
Pendekar itu hanya beruntung saja. Ilmu silatnya kacangan dan tidak ada bagus-bagusnya. Bagaimana bisa? Cuma asal pukul, asal menghindar. Sakit Iya, nasib iya. baik saja yang membawanya mampu tampil sampai di Betul babak sekali. akhir. Betul sekali kau. Peserta kedua berasal dari Madangkara. Nama gurunya juga dirahasiakan. Berasal dari keluarga pengelana. Namanya adalah Ranala Satria. Berusia 20 tahun. Ilmunya merupakan gabungan dari beberapa ilmu khas yang berasal dari kerajaan Madangkara. Oh, Ranala Satria ini adalah seorang pemuda tampan yang berpakaian sangat sederhana. Meskipun begitu, ia memancarkan hawa kebangsawanan yang kuat. Ada pamor dan karisma tersendiri tersancar dari dalam jiwanya. Ia pasti akan jadi pemenangnya. Aku setuju. Ya, benar. Ia pasti menang. Hidup Ranala. Hidup Ranala, hidup. Lihat, kedua peserta segera naik ke atas panggung. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Ya. Ranala bagaikan terbang naik ke atas panggung. Ilmu meringankan tubuhnya sangat mengagumkan. Ia bagai sehelai daun yang terbang tertiup angin sepoi-sepoi. Begitu anggun, begitu tenang. Saat kakinya akhirnya menjejak lantai panggung, tidak terdengar suara sama sekali. Tidak ada suara yang terdengar. Ya, hebat, hebat, betul-betul hebat. Alah, kini giliran pemabuk itu yang naik ke atas panggung. Jalannya tergopoh-gopoh dan sedikit sempoyongan. Oh, mukanya merah seperti kebanyakan minum arak. Matanya sudah sayu seperti ingin segera tidur. Bau minuman keras tercium dari tubuhnya. Betul sekali. Membuat orang lain jadi ikutan mabuk. Turun saja kau. Ya, Kau turun, ikut baik. bertarung. Turun. Siapa namanya tadi? Oh, Damar. Namanya Damar. Kau tahu turun. Permisi, permisi. Kata-katanya sopan. Minta permisi, jalannya sambil menunduk-nunduk dan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Senyuman konyolnya selalu tersungging di bibirnya. Ya, sama sekali tak ada wibawa pendekar. Naik panggung utama saja sudah dengan sedikit kesusahan karena memang panggung utama yang megah dan tinggi itu tidak disediakan tangga. Mereka yang ingin menaikinya ya memang harus memiliki ilmu meringankan tubuh yang Betul tinggi supaya bisa melompat naik ke atasnya. Ya. Pemuda pemabuk ini naik dengan memanjat kesusahan. Kacau sekali. Kacau sekali. Pertandingan dimulai. Ranala Satria membuka kuda-kuda. Ia selalu bersikap sungguh-sungguh menghadapi pertarungan, tidak pernah meremehkan lawan dan tidak menganggap enteng setiap kejadian. Ia menduga bahwa segala laga dan gerak-gerik lawannya hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kedikdayaannya yang sebenarnya. Karena tidak mungkin seorang pemabuk akan mampu mengalahkan begitu banyak pendekar yang hebat. Kuda-kuda Ranala merupakan kuda-kuda khas para pendekar dari Madangkara. Ilmu silat mereka yang khas memang berasal dari salah seorang raja mereka yang berkuasa sekitar 100-an tahun yang lalu. Kedikdayaan raja yang bernama Brahma Kumbara itu ia turunkan kepada anak-anaknya, dan oleh anak-anaknya ilmu-ilmu yang hebat itu diturunkan kepada murid-murid mereka masing-masing. Lama-kelamaan, ilmu-ilmu ini mulai menyebar di seluruh kerajaan Madangkara dan menjadi ciri khas para pendekar itu. Memang, kehebatannya sudah menurun jauh sekali jika dibanding dengan mendiang Brahma Kumbara dan keturunannya. Tetapi meskipun begitu, para pendekar Madangkara kala ini sudah mampu berbicara banyak di dunia persilatan. Bahkan kehebatan mereka cukup disegani. Damar di dalam hati sangat berhati-hati. Tampak luarnya saja ia seperti sudah setengah mabuk. Tapi dalam pikirannya ia sedang menilai-nilai kuda-kuda ini memang khas para pendekar Madangkara.
Tetapi ada kekuatan tersendiri yang tersimpan di balik kuda-kuda yang menancap kokoh itu. Salam kenal pendekar, namaku Ranala Satria. Semoga pertarungan kita ini bisa seru ya, bisa menjadi hiburan untuk para penonton. Mari Kisanak, lihat seranganku. Hiat! Oh, hebat. Ia sudah melesat dengan cepat. Jika tadi ilmu meringankan tubuh yang dipamerkannya terasa anggun dan lembut, kini gerakannya terlihat sangat cepat dan bertenaga. Angin gerakannya saja sudah mampu menghempaskan pepohonan tinggi yang berada di sekitar sana. Hebat sekali! Ya. Hebat sekali! Benar-benar oh, luar biasa. Ranala memang hebat! Benar-benar hebat. Pukulan tinjunya dilayangkan. Damar terhenyak. Belum pernah ia menyaksikan kecepatan dan kekuatan seperti ini. Biasanya, orang yang cepat tidak akan memiliki tenaga yang kuat. Sebaliknya, mereka yang kuat akan mengalami sedikit kekurangan pada kecepatan. Damar sudah tidak bisa menghindar. Ia memutuskan untuk menangkis saja serangan tinju yang dilancarkan bertubi-tubi itu. Suara yang timbul karena pukulan dan tangkisan itu bagaikan suara berdebam pohon raksasa. Semua hadirin menduga pasti Damar patah tulang-tulang lengannya menangkis pukulan-pukulan itu. Dan ternyata memang Damar merasakan getaran-getaran yang amat kuat dari tinju-tinju itu. Getaran yang dapat ia rasakan sampai ke dadanya. Hebat sekali pukulan anak muda ini. Tinju melayang lagi. 1, 2, yang ketiga, 4, dan 5. Datangnya sama sekali tak terlihat. 3 tinju itu menghujam dada, perut, dan rusuk Damar. Para penonton yang melihat hal ini mengira ia akan mati seketika. Mereka tidak tahu bahwa teriakan itu adalah salah satu cara bagi Damar untuk menyalurkan kekuatan 3 tinju itu keluar dari tubuhnya. Damar memiliki sebuah ilmu aneh yang ia pelajari dari gurunya, pendekar malaikat merah. Ilmu ini bernama Ajian Babahan Samudera. Babahan bisa berarti permulaan, bisa juga berarti lubang. Samudera berarti laut. Ajian ini membuat pemiliknya mampu menjadi seperti laut, menerima segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Untunglah aku sudah menguasai ajian Babahan Samudera. Sehingga sekuat apapun tenaga dalam dihantamkan oleh lawan, maka aku akan mampu menerima tenaga pukulan itu. Tenaga dalam Ranala yang begitu hebat, yang anginnya saja dapat menggoyangkan pepohonan besar, yang dapat menghancurkan batu karang, kini bagaikan sebuah kerikil yang dibuang ke dalam laut. Awalnya menimbulkan ledakan, tetapi kemudian sunyi dan senyap. Segala kedahsyatan tenaga itu bagaikan hilang ditelan arus samudera. Inilah ilmu ajian yang sangat langka dan saat ini tidak dipunyai seorang pun kecuali Damar dan gurunya. Inilah juga kenapa mereka berdua tidak pernah mabuk meskipun meminum arak sebanyak air di lautan. Syarat untuk menguasai ilmu ini adalah pemiliknya sebelumnya harus memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Jika tidak, maka ilmu ini sama sekali tidak berguna. Pendekar malaikat merah sendiri hanya mampu sampai pada tingkat 9 ilmu ini. Sedangkan Damar, sang murid, malah hanya mampu menguasai sampai tingkat ke-7. Maka sudah dapat diduga, Ranala begitu terheran-heran melihat segala serangannya bagaikan tersedot ke ruangan hampa. Tenaga setiap tinjunya terasa langsung menghilang tak berbekas setiap kali mengenai tubuh lawan. Akhirnya, dia menarik nafas panjang dan mundur mengatur langkah. Sudah 20 jurus ia layangkan. Semuanya mentah tak berguna. Kisanak, kau sungguh hebat. Maafkan aku terpaksa menggunakan senjata. Silahkan, sobat. Tapi pelan-pelan saja ya pukulnya.
Sejak tadi kau menghajarku, terasa mual perutku ingin memutahkan seluruh arak yang tadi pagi kutelan. Kisanak terlalu merendah. Nah, awas, lihat serangan. Ajian gelang-gelang. Hiat. Ia lalu mengeluarkan 2 buah gelang dari balik sakunya. 2 buah gelang berwarna hitam keemasan. Masing-masing tangan memegang 1 gelang. Ranala lalu melancarkan pukulan jarak jauh dengan menggunakan gelang di tangan kiri. Dari gelang itu muncul angin besar yang seolah bersinar terang, kuning keemasan. Damar memang berhasil menghindari sinar itu. Tetapi pepohonan tinggi yang menjulang di belakangnya tumbang tanpa ampun, seperti rerumputan yang dipangkas oleh kapak raksasa. Itu adalah ajian gelang-gelang. Ya benar, itu adalah ajian gelang-gelang yang terkenal itu. Prabu Kumbara. Mereka semua bersorak-sorai. Ajian gelang-gelang adalah ajian khas milik Paduka Brahma Kumbara yang hanya mereka dengarkan kehebatannya melalui dongeng-dongeng orang tua. Kini, mata kepala mereka melihat sendiri betapa hebatnya ilmu ini. Hebat sekali, sobat. Kau pasti bukan keturunan orang sembarangan. Terima kasih, Kisanak. Ayo, kita lanjutkan lagi pertandingan kita. Halt! Ya, Ilmu pendekar pemabuk itu sangat tinggi. Ia memiliki ajian sakti yang dapat menghilangkan dan membuyarkan serangan tenaga dalam orang. Tetapi aku sudah tahu kelemahannya. Ilmu itu hanya bisa dipakai untuk melawan tenaga dalam. Tidak bisa dipakai untuk melawan serangan senjata atau pukulan tenaga luar. Maka Ranala menjadi lebih bersemangat. Serangan gelang-gelangnya semakin dahsyat. Untunglah mereka berada di panggung utama yang tinggi, sehingga sambaran-sambaran gelangnya tidak terkena penonton. Meski begitu, pepohonan di sekitar sana sudah ambruk hampir seluruhnya, ditebang oleh sinar keemasan yang keluar dari gelangnya. Alangkah dahsyatnya pertarungan kali ini. Seluruh tempat sekitar bagaikan roboh dihempaskan angin serangan mereka. Bangunan, pepohonan, atap, dan lain-lainnya. Karena Damar juga tidak tinggal diam saja menerima serangan Ranala. Meskipun ia menghindar, ia pun melepaskan pukulan jarak jauh yang tak kalah hebat. Ajian Tapak Langit. Ajian ini adalah sebuah ilmu pukulan jarak jauh yang tak kalah dahsyat dengan ajian terkenal lainnya, seperti ajian Braja Musti atau ajian Waringin Sungsang. Namun, ajian Tapak Langit kalah terkenal karena amat jarang orang yang mampu menguasainya. Dahulu, hampir 1000 tahun yang lalu, ajian Tapak Langit inilah yang paling ditakuti. Konon penciptanya adalah Raja Punawarman, Maharaja dari Kerajaan Tarumanegara. Bagaimana ilmu itu bisa hilang dan kini bisa muncul kembali adalah sesuatu yang harus dikisahkan sendiri. ajian Tapak Langit. Dari telapak tangan kanan Damar muncul sinar biru, melambangkan langit yang tak berujung. Dari telapak kirinya muncul sinar putih keemasan, melambangkan sinar matahari yang megah berjaya. Gila, atap dan wangun di sekitar sudah tak keruan bentuknya. Pepohonan sudah rata dengan tanah. Para penonton sudah menjauh dari panggung gelanggang karena khawatir mereka akan terkena serangan nyasar. Tetapi rasa penasaran dan gairah kami sangat tinggi dalam menyaksikan pertarungan yang dahsyat ini. Memang seru sekali. Ya, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Betul. Debu-debu dan bebatuan beterbangan bagaikan ditiup angin taufan. Alangkah dahsyatnya pertarungan ini. Ranala dengan gerakan yang penuh tenaga dan hawa menghancurkan. Damar dengan gerakan-gerakan anehnya dan ilmu telapaknya yang menderu-deru. Pertarungan ini baru berlangsung sebentar saja, tetapi puluhan jurus dan serangan telah terlewati.
Ranala mulai menyadari bahwa ajian gelang-gelangnya ini pun tidak dapat berbicara banyak. Lawannya memiliki ilmu telapak aneh yang belum pernah didengarnya. Dari kedua telapak itu bisa mengeluarkan hawa panas dan hawa dingin yang begitu hebat. Jika ia tidak berhati-hati, maka tubuhnya bisa membeku atau menghangus seketika. Wah. Sebentar lagi panggung megah ini akan ambruk karena tak mampu menahan pertarungan yang terjadi di atasnya. Lantainya sudah berlubang besar. Sisi-sisinya sudah ambrol. Hanya tiang-tiang bambu besar saja yang masih berdiri menyangga panggung ini. Ranala memasukkan gelang-gelangnya. Ia bersiap mengeluarkan ajian andalannya yang selama ini ia simpan sebagai ilmu pamungkas. Ia menarik mundur langkahnya. Tubuhnya membuat kuda-kuda. Matanya tajam memandang lawan dan tangannya mulai membentuk gerak-gerak rapat yang kokoh. Ia lalu duduk bersila dan tahu-tahu dari tubuhnya muncul cahaya biru menyilaukan. Luar biasa. Itu adalah ajian lampah lumpuh. Ilmu ciptaan Prabu Brahma Kumbara yang sangat terkenal. Kekuatannya sangat dahsyat menghancurkan. Jika ilmu itu dilancarkan, seluruh tempat ini bisa hancur seketika. Semua orang yang berada di sana khawatir, tetapi juga penasaran. Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tak mungkin akan terulang. Menyaksikan ilmu lampah lumpuh dengan mata kepala sendiri. Lihat, ajian lampah lumpuh. Begitu Ranala akan menghantamkan telapaknya ke depan, tahu-tahu di depannya telah muncul seorang wanita setengah baya yang terlihat cantik jelita. Demikian Sandiwara Radio Sukma Harum episode kali ini. Sampai jumpa pada kisah Sukma Harum episode berikutnya.